Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Atika Vidyasari dengan NIM 2310601037. Di sini saya akan mereview tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah dan Ketua Aisyah. Tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah adalah Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau yang lebih dikenal dengan Pak Din. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1958 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Masa pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah Nahdlatul Ulama Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Pak Din melanjutkan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur dan menyelesaikannya pada tahun 1975. Dari pondok, Pak Din melanjutkan kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan Perbandingan Agama dan sukses meraih gelar sarjananya pada tahun 1982. Beliau melanjutkan pendidikan master dan doktornya di luar negeri dengan kuliah di University of California, Los Angeles, Amerika Serikat. Sejak usia pelajar, beliau diberi kepercayaan memimpin Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU cabang Sumbawa. Saat kuliah, beliau juga aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Berlanjut ke Pemuda Muhammadiyah, bahkan sampai ke organisasi induknya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Selain aktif sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah selama 2 periode, beliau juga aktif di dunia internasional, seperti di Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization. Pak Din juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang kritis kepada kebijakan pemerintah. Selain dikenal sebagai cendekiawan akademisi, dia juga dikenal sebagai tokoh yang sangat pluralis dan toleran terhadap agama lain. Meski toleran terhadap orang lain, beliau juga terkenal punya sikap dan prinsip Islam yang kuat. Pak Din memiliki kemampuan berdialog yang baik dengan sesama umat Islam maupun agama lainnya. Tokoh selanjutnya yang pernah menjabat sebagai Ketua Aisyah adalah Siti Hayyinah. Siti Hayyinah lahir di Yogyakarta pada tahun 1906. Beliau merupakan putri dari Haji Muhammad Narjo, pengusaha batik sukses dan aktivis Muhammadiyah. Siti Hayyinah merupakan santri perempuan yang mendapat didikan langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya Nyai Ahmad Dahlan. Siti Hayyinah terlibat aktif di Aisyah sejak beliau masih kecil. Pada tahun 1925, pada saat usia 19 tahun, beliau sudah mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris of Bestur Muhammadiyah bagian Aisyah. Sebagai kader santri perempuan yang telah dipersiapkan menjadi pemimpin, Siti Hayyinah memang memiliki kecakapan dalam tulis-menulis. Selain memiliki kecakapan dalam tulis-menulis, beliau juga memiliki pengetahuan yang cukup luas, ditopang dengan kemampuan dalam berpidato membuat Siti Hayyinah mendapat kepercayaan untuk mewakili Aisyah dalam kegiatan di luar Muhammadiyah. Siti Hayyinah adalah satu di antara 2 perempuan representasi Aisyah yang menjadi anggota pimpinan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Peran Siti Hayyinah tidak berhenti sebatas sebagai panitia kongres, tetapi beliau juga aktif dalam penerbitan surat kabar organisasi Perikatan Perempuan Indonesia. Siti Hayyinah terpilih sebagai anggota redaksi Surat Kabar Istri Keluaran PPI. Emansipasi perempuan yang diusung oleh Kongres Perempuan pertama ketika beliau duduk dalam kepanitiaan kongres adalah tidak serta-merta dipahami sebagai upaya menyamakan kedudukan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Baginya, sekalipun kaum perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama, beliau juga tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Sepanjang karir organisasinya, Siti Hayyinah pernah memimpin Aisyah sebanyak 5 kali. Amanah tersebut didapatkannya berkat kepandaian dan kecakapan dalam berorganisasi. Selain di Aisyah, beliau juga aktif di berbagai organisasi, seperti Gabungan Wanita Islam Indonesia, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, dan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian.
Siti Hayyinah Mawardi adalah perempuan yang sangat mengerti dan menghargai sebuah kreativitas dan amal. Baginya segala apa yang telah diperbuatnya merupakan amal soleh. Amal soleh tidak hanya berharga dalam kehidupan manusia di dunia, tetapi juga bernilai di kehidupan akhirat nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.